Setelah guncangan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di awal tahun 2025, kini angka pengangguran ikut terseret. Lapangan kerja juga tiba-tiba hilang, ini layaknya barang langka. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri tak bisa dipungkiri berimbas meningkatnya angka kriminalitas. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia pagi weekend? Langsung kita buka dengan berita kebakaran yang melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha konveksi di permukiman padat penduduk Yanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun hingga 17 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kobaran api disertai kepulan asap hitam muncul dari dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha konveksi di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar juga membuat api dengan cepat merambat ke beberapa bangunan lainnya. Diduga api pertama kali muncul dari mesin pendingin dan menyambar gas 3 kg yang ada di dalam rumah konveksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam Sudin Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi. Long weekend, baju merah jangan sampai lolos, ya kan? Semangat. Long weekend, tetap semangat bekerja. Iya, kita harus meskipun yang lain liburan. Tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan pekerjaan, Andi Kumala. Walaupun tidak bisa liburan, tapi ada rezeki, kita masih bisa bekerja. Iya, karena informasinya justru pengangguran bertambah ya. Iya, tapi sebelum kita mulai apa kabar Indonesia pagi hari ini, pantun dulu dong. Aku dulu? Iya, boleh. Makan bakso, minumnya es selasi. Cakep. Bukan Filipus Yonaso, kalau nggak pantun, Aura kasih. Wah, Aura kasih saya simpan, tapi saya juga punya pantun yang lain. Silakan. Ya kan? Mama Gigi ikut arisan Sultan. Cakep. Apa kabar Indonesia pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Cakep. Tentunya kita juga banyak ya berita-berita menarik Andi Kumala yang sayang untuk kita lewatkan. Apa aja itu? Ini langsung aja dah kita buka ya. Ini ada berita diduga melaju secara ugal-ugalan, angkot Jaklingko mengalami kecelakaan lalu lintas. Ini kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang berada di Jalan Elok Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Jumat malam. Dalam peristiwa ini ada 6 orang dilaporkan mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Cengkareng. Ini adalah rekaman video amatir milik warga yang merekam detik-detik setelah kecelakaan terjadi. Terlihat bagian depan angkot ringsek, dan ringseknya ini cukup parah akibat menabrak kendaraan yang sedang melintas maupun terparkir di depan rumah makan. Sejumlah korban terlihat tergeletak di jalan, sementara beberapa sepeda motor mengalami kerusakan berat akibat benturan. Saksi mata yang juga menjadi korban bernama Wahyu menyebut bahwa kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat pengemudi angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi secara ugal-ugalan dari Pedongkelan menuju Cengkareng. Itulah bahaya kalau kita berkendara secara ugal-ugalan ya Andi Kumala dan pemirsa. Bukan hanya diri sendiri tetapi orang lain yang ikut dibahayakan. Iya, kalau berkendara jangan ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu kerja ugal-ugalan ya, biar banyak duit. Insentif siaran kayaknya banyak nih Andi Kumala nih ya kan, ugal-ugalan siaran.
Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ya. Panik dikejar warga usai melakukan pencurian sepeda motor. Pelaku curanmor menceburkan diri ke aliran kali di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Ya, satu dari dua pelaku pencurian kendaraan motor menceburkan diri ke aliran Kali Mokevard, Kalideres, Jakarta Barat setelah aksinya ini dipergoki oleh warga. Pelaku berinisial AS asal Lampung nekat melarikan diri dengan menyebur ke aliran kali lantaran merasa panik. Karena biasanya kalau sudah tertangkap basah ini yang berbahaya ketika diamuk oleh warga. Iya. Pelaku AS diketahui merupakan residivis kasus serupa yang baru keluar dari penjara pada Desember 2024 lalu. Waduh, ini belum kapok ternyata ya. Mau balik lagi ke penjara. Iya, CLBK. Komplotan pelaku AS memang kerap beraksi di wilayah Kalideres. Dari pengakuannya sudah 3 motor warga yang digasak oleh komplotan ini. Tentunya selain pelaku, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa kunci letter T dan kunci magnet untuk membuka pengaman kunci motor. Saat ini tentunya polisi masih mengejar satu pelaku yang berhasil melarikan diri ya, Andi Kumala. Dan kita berharap pihak kepolisian bisa secara cepat menangkap pelaku agar motor-motor atau kendaraan yang terparkir di sana aman. Betul. Ya. Dari Jakarta kita bergeser ke Klaten, pemirsa. Seorang pencuri sepeda motor yang beraksi di area parkir gedung salah satu rumah sakit yang berada di Klaten, Jawa Tengah ini berhasil ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Klaten. Aksi pelaku yang dilakukan pada siang hari ini sempat terekam oleh kamera CCTV. Nah, ini adalah rekaman CCTV-nya saat pelaku beraksi mencuri sepeda motor di area parkir. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari. Menurut polisi, pelaku yang berinisial MF 28 tahun warga kota Semarang ini melakukan aksinya karena memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mencabut kunci dari motornya. Korban dan pelaku diketahui merupakan sesama buruh proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Dari penangkapan yang dilakukan polisi diperoleh sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, kunci, helm, serta rekaman CCTV. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Berarti ini udah kenal dengan korbannya ya, mereka sesama buruh proyek pembangunan. Jadi sudah dipelajari kebiasaannya. Sudah diintip, kuncinya dicolong, diambil. Iya. Ini yang dinamakan teman makan teman biasanya. Kamu jangan makan saya ya? Jangan, enggak. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ada ini terkait dengan kebakaran hebat yang melanda pasar tradisional di Jombang, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar dan menghanguskan puluhan lapak dan kios permanen dan juga semi permanen. Sejumlah pemilik kios tampak panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Bisa kita lihat secara bersama-sama pemirsa kebakaran yang terjadi di Pasar Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Ini kobaran api membakar puluhan lapak semi permanen. Api tentunya membakar dengan cepat seluruh kios sembako dan pakaian yang telah tutup. Karena banyak material pakaian ya yang cukup. Ini mudah terbakar ya? Iya, membantu api membesar. Sejumlah warga yang mengetahui kobaran api langsung berdatangan untuk memberi pertolongan. Sebagian warga membantu menyelamatkan barang dagangan dan sebagian warga lainnya ini berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan langsung berusaha menyemprotkan air ke sejumlah titik api. Tapi besarnya api membuat petugas ini membutuhkan waktu cukup lama untuk menjinakkan si jago merah. Salah satu relawan yang membantu proses pemadaman dan penyelamatan barang dagangan mengatakan asal api ini diduga muncul akibat korsleting aliran listrik. Api mendadak muncul dan membesar dari bagian tengah yang kemudian merembet ke sejumlah toko berisi sembako. Pakaian ludes juga terbakar ya, tidak tersisa. Kita ke berita lainnya pemirsa, ratusan warga dan penambang pasir menghadang mobil minibus milik anggota Resmo Polres Lumajang, Jawa Timur untuk membebaskan 3 penambang pasir ilegal.
Yang Anda saksikan adalah video amatir yang berhasil direkam warga yang memperlihatkan aksi ratusan warga dan penambang pasir yang tengah melakukan penghadangan sebuah mobil minibus milik anggota Resmob Satreskrim Polres Lumajang di Dusun Kebondeli, Selatan, Desa Sumberwulu, Lumajang. Warga meminta 3 penambang pasir ilegal yang diamankan dari lokasi tambang pasir ilegal di Sungai Regoyo, Desa Sumberwulu, Candipuro untuk segera dibebaskan. Warga menuding kegiatan penangkapan penambang pasir ilegal ini tidak adil dan dianggap tebang pilih. Dari Lumajang, Jawa Timur kita ke Medan, pemirsa. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh pada Jumat pagi. Penghuni bangunan terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Sejumlah penghuni indekos menangis saat melihat tempat tinggal mereka ini diratakan dengan tanah. Ya, dengan dikawal petugas kepolisian, jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang memaksa masuk ke pekarangan bangunan yang akan dieksekusi. Sebelum melakukan eksekusi, tentunya jurusita membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang warga yang bermukim di sana. Ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah, petugas jurusita dan personil Polrestabes Medan mendapat perlawanan dari sejumlah penghuni kos. Bangunan yang rata-rata dijadikan kos ini membuat penghuninya panik dan menangis histeris ketika melihat tempat tinggal mereka diratakan menggunakan alat berat. Meski sempat ricuh dan mendapat penolakan, proses evakuasi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Kita ke berita olahraga, Andi Kumala, karena pagi-pagi ini cocok banget kalau kita bahas olahraga. Banyak yang juga lagi lari, ya kan? Dari Bandung ini ada ribuan bobotoh yang merayakan euforia kemenangan Persib Bandung di kawasan Gedung Sate dan sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Tentunya ini merupakan luapan kebahagiaan setelah Persib juara BRI Liga 1 dengan skor imbang. Persib Bandung ini ketika menghadapi Barito Putra 1-1. Ya, ribuan bobotoh memadati kawasan Gedung Sate Bandung untuk melakukan konvoi perayaan atas kemenangan Persib Bandung sebagai juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Selain itu, para bobotoh juga berkonvoi untuk merayakan hasil pertandingan Maung Bandung melawan Barito Putra yang berjuluk Laskar Antarasi. Ya, betul. Persib Bandung berhasil menahan imbang 1-1 pada laga pertandingan pekan ke-32 kali ini. Meski hasilnya imbang, hal itu tidak merubah status Persib Bandung sebagai juara Liga 1. Konvoi kali ini merupakan konvoi kedua kalinya setelah sebelumnya para bobotoh juga melakukan konvoi saat Persib Bandung ditetapkan menjadi juara setelah pesaing terdekat mereka, Persebaya Surabaya, gagal meraih kemenangan melawan Persik Kediri dengan skor imbang 3-3. Hasil tersebut membuat harapan Persebaya pupus untuk mengejar perolehan poin Persib Bandung yang mencapai 64 poin. Sehingga secara otomatis membuat Persib Bandung ini menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Selamat kepada Persib Bandung yang berhasil menjuarai BRI Liga 1 musim ini. Iya. Layak ya, karena perolehan poinnya juga cukup jauh dengan Persebaya. Nggak bisa kekejar ya. Hampir 10 poin kalau tidak salah ya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tapi jangan khawatir, kami masih memiliki banyak informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di antaranya apa? Ada pemerintah yang tegaskan akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang sudah lama macet begitu ya. Informasinya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dalam pidatonya di acara Trisakti Tourism Award di Jakarta, Megawati secara belak-belakan mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja sejumlah kader PDIP
yang tak mampu memenangkan kontestasi 2024. Di hadapan para kadernya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku nasib partainya babak belur saat pemilu 2024 lalu. Meski demikian, Megawati bersyukur kepercayaan rakyat masih membuat PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif. Kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu, padahal semuanya babak belur apa tidak? Nggak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tahu orang-orang ini, benar berajin, benar tidak. Waduh, hanya mau jadi gitu kan. Saya kan bisa, siapa suruh jadi ketua umum. Jadi saya bisa memberi nilai. Ya, gila juga. Tapi saya merasa berterima kasih bukan pada kalian, kepada rakyat pendukung kita. Tepuk tangan yang besar kalau tidak berarti di antara kalian ada yang ragu-ragu kepada saya. Jangan hanya kalau disuruh dari sini keluarnya bahwa itu adalah kebenaran. Satyam Eva Jayate, saya selalu bilang demikian, karena kebenaran itu pasti menang. Tapi kalau kalian yang melemah, ya nggak menang. Megawati juga menyalahkan kader yang dinilai tidak bekerja maksimal di lapangan dan menyinggung soal kader berkaki dua. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Lukman, TV One mengabarkan. Waduh, pagi-pagi sudah ada yang curhat. Bagaimana kader PDI? Ya kan? Warna merah. Tapi heran loh kalau Ibu Megawati bilang PDIP babak belur, kan dia punya banteng. Iya, jeruduk terus. Aja. Wah, diseruduk terus. Ya udah, kita lihat berita selanjutnya pemirsa. Ini pemerintah tegaskan akan berkoordinasi dengan DPR RI, tentunya ini untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Nantinya komunikasi ini akan turut melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pemerintah pusat melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Hal ini disampaikan Pras saat ditemui di kawasan Istana Merdeka Jakarta Jumat siang. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas RUU perampasan aset dengan DPR RI. Meski berkomitmen, Prasetyo menampik pemerintah pusat akan menerbitkan Perpu soal perampasan aset. Menurutnya Presiden akan berusaha untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Sebelumnya komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Nasional pada 1 Mei lalu. Tapi kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perpu untuk sampai hari ini belum, ya. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan pimpinan-pimpinan partai, dan ini belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi yang gitu. Akan bahas untuk ini juga perampasan aset. Pasti dilibatkan. Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, ya, data arus transfer keluar masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa
sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Pasti dilibatkan. Ya, informasi selanjutnya ini adalah kabar yang menggembirakan ya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Anindya Novian Bakri mengungkapkan hasil pertemuan dengan para pengusaha dan juga perwakilan pemerintahan Amerika Serikat, di mana pengusahanya antusias untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, sebanyak 200.000 lapangan kerja diprediksi dapat tercipta dalam 2 hingga 3 tahun ke depan jika hasil negosiasi dagang dengan pemerintah Amerika Serikat ini saling menguntungkan. Para pengusaha Amerika Serikat ini antusias terhadap potensi kesepakatan dagang dengan Indonesia karena dapat menekan inflasi domestik. Indonesia sendiri menjadi salah satu dari 18 negara prioritas sebelum tarif resiprokal berlaku pada 9 Juli 2025 mendatang. Kemitraan itu diantaranya dalam mineral kritis, energi bersih, dan teknologi carbon capture. Hal ini didasari karena Indonesia memiliki potensi besar dalam dekarbonisasi berkat kekayaan mineral kritis dan energi terbarukan, serta potensi dari biodiversitas sebagai carbon capture dan carbon market. Peningkatan ekspor garmen, alas kaki, dan elektronik dari Indonesia pun dinilai mampu menyeimbangkan neraca perdagangan. Dia ada dua mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, dari dunia pengusaha sendiri mereka justru tidak sabar. Maksudnya dunia usaha Amerika ya, tidak sabar untuk adanya transaksi terjadi atau kesepakatan terjadi, bukan saja dengan Indonesia tapi juga negara-negara lain. Indonesia satu dari 18 yang diutamakan sebelum Juli 9 untuk mendapat kesepakatan. Nah, kenapa? Karena bagi pengusaha Amerika tarif itu tentu akan meningkatkan inflasi akan membawa resesi. Ya. Nah, sedangkan Indonesia juga butuh, hanya saja dagang dengan Amerika itu kan hanya 8%. Efeknya dengan PDB kita 0,8. Jadi nggak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya mereka juga bisa dibilang sangat membutuhkan. Nah, ini yang kita dapat hanya karena kita bicara dengan pengusaha-pengusaha di sana. Karena kami di sana kan bertemu dengan National Council dari cotton, soybean, lalu apalagi tadi dairy. Kita bertemu dengan Kementerian Pertanian. Jadi kita bisa melihat seperti daging, itu juga mereka ingin sekali mengekspor. Tentu semua ujungnya kepada harga. Tapi kalau misalnya kita nggak lihat sendiri, kita nggak pernah tahu. Dan yang kedua, waktu bertemu dengan Menteri Keuangan di Los Angeles, walaupun singkat, saya menanyakan dari dunia usaha bagaimana feelingnya negosiasi. Ternyata feelingnya sangat bagus dan mereka menyambut baik upaya pemerintah untuk menstabilkan ini trade atau perdagangan, bahkan sampai bicara mineral kritis dan juga investasi bersama. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, polisi menangkap pasangan suami istri pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga tewas di Jakarta Selatan. Ya, kedua pelaku ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Keduanya merupakan pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga meninggal dunia. Terungkapnya kejadian tersebut saat kedua pelaku membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun ke Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Mei lalu. Saat itu, dokter yang memeriksa menyatakan korban sudah tidak bernyawa dengan luka lebam dan tangan yang terkilir. Temuan itu kemudian dilaporkan pihak puskesmas ke polisi. Ternyata hasil penyidikan polisi, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Tentunya pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi korban yang kini ditangani oleh tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ke wilayah lainnya, pemirsa. Warga di Sampang, Madura, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan seorang bayi dalam wadah kardus di sebuah lahan kosong. Seorang bayi ditemukan oleh warga dalam kardus di lahan kosong di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Berdasarkan hasil perawatan medis, sang bayi diketahui lahir dalam kondisi prematur, namun sayangnya sang bayi yang ditemukan dalam kardus tanpa sehelai kain pun pada Rabu diketahui telah meninggal dunia Kamis siang kemarin. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan siapa orang tua bayi hingga tega membuang buah hatinya sendiri. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menangkap 2 orang pelaku kasus paket berisikan jasad bayi. Kedua pelaku bernama Renaldi dan Najma Hamida, warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan inilah pemirsa rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua pelaku check-in di sebuah penginapan sambil menggendong korban. Kedua pelaku kakak beradik yang menjalin hubungan asmara ini pada pagi hari meninggalkan penginapan dan menunggu ojek online di pinggir jalan. Hingga kini polisi masih menunggu hasil visum untuk mengetahui penyebab kematian bayi tersebut. Pemirsa, 2 kelompok pelajar yang diduga dari SMK Negeri 2 Pati dan SMK Tunas Harapan di Pati, Jawa Tengah ini terlibat bentrok. Kedua kelompok pelajar ini baku hantam menggunakan kayu dan bambu di Jalan Pati Gembong, Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Para pelajar yang bentrok melarikan diri setelah warga membubarkan aksi tawuran tersebut. Seorang pelajar mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung dibawa warga ke rumah sakit. Dari TKP, polisi mengamankan 3 unit sepeda motor milik para pelajar yang ditinggalkan. Polisi juga mengamankan potongan kayu dan bambu. Anggota Satreskrim Polresta Pati masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemicu tawuran ini. Kita ke informasi berikutnya, sebuah kapal motor pengangkut barang terbakar di perairan Sungai Musi, Palembang pada Jumat petang. Ya, dari video amatir ini nampak barang-barang kapal Doa Ibu berhamburan dan hanyut ke Sungai Musi, tepatnya di SPBB Kelurahan 34, Palembang. Dari 7 penumpang kapal, 3 diantaranya mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke Rumah Sakit AK Gani Palembang. Sedangkan ini 4 orang lainnya pemirsa masih dinyatakan hilang. Kapal terbakar saat sedang bersandar dan menghidupkan mesin pompa air di SPBB Kelurahan 34 Ulu. Saat ini petugas dari Satpolair Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan tentunya masih melakukan pencarian terhadap 4 orang penumpang kapal yang hilang. Dan untuk mengetahui ya Andi Kumala dan pemirsa bagaimana update pencarian terhadap 4 korban yang masih hilang, kita sudah terhubung dengan Pak Manca selaku Kasih Operasi Kantor SAR Kelas A Palembang. Selamat pagi Pak Panca. Selamat pagi Bang. Ya Pak Panca, kami penasaran sejauh ini bagaimana pencarian dari 4 korban yang masih dinyatakan hilang? Apakah sudah ada tanda-tanda ataupun temuan yang ditemui oleh tim SAR terkait 4 korban yang masih hilang ini, Pak? Dapat kami laporkan terkait ledakan kapal atas nama kapal Doa Ibu, yang dimana jumlah penumpang atau orang yang ada di dalam kapal saat meledak itu berjumlah 7 orang. Nah, kami dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Palembang itu mendapat informasi yaitu pada jam kemarin sore, kurang lebih jam 6 sore. Selanjutnya kami mendapat informasi tersebut dari kami Kantor Pencarian Pertolongan Palembang, itu langsung menuju ke tempat kejadian, yang dimana ya informasi awal yaitu 4 orang masih hilang,
dan 3 orang sudah diketemukan dengan kondisi luka-luka. Nah, setelah kami tiba di lokasi, ya kami melaksanakan koordinasi dan asesmen di lokasi tempat kejadian, yang dimana kapal tersebut sudah hanyut, yaitu dari 3 hulu ke 1 hilir, dan kami tim langsung berada menuju ke tempat di mana posisi korban. Ulangi, di mana posisi kapal saat itu di 1 hilir, dan beberapa potensi SAR ada dari Polair, dari PMI, dari TNI AL, dan masyarakat juga sudah di lokasi, dan kami melakukan pencarian awal, yaitu melakukan pembongkaran dan penyelaman, yaitu kapal yang di pinggir sungai, dan kami sudah melakukan pembongkaran. Ternyata tidak diketemukan, dan saat itu juga kami mendapatkan informasi bahwasannya ada korban yang 4 tersebut sudah diketemukan oleh masyarakat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Pak Manca, artinya keempat yang masih hilang ini sudah ada informasi bahwa ditemukan di lokasi lain, begitu Pak? Ya Bu, informasi yang dapat kami sampaikan, kami dari tim SAR gabungan itu pada saat melaksanakan pencarian di puing-puing kapal, yaitu membongkar membongkar barang-barang yang masih tersisa dalam kapal. Pada saat itu juga dapat informasi bahwasannya dari masyarakat bahwasannya korban sudah diketemukan dan sudah dievakuasi ke rumah sakit, Bu. Baik, di mana tepatnya Pak, lokasinya? Lokasinya yaitu kurang lebih setelah kami plotting, yaitu kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian pada saat kapal tersebut hanyut, Bu. Baik, terima kasih Pak Manca selaku Kasih Operasi Kantor SAR Kelas A Palembang terkait update pencarian 4 korban yang hilang ya. Kita berharap bagaimana aliran sungai juga tidak terlalu berdampak terhadap korban-korban yang masih hilang, karena takutnya kan semakin jauh begitu dari lokasi kejadian. Selamat pagi dan terima kasih Pak Manca atas informasinya. Pak Manca. Setelah guncangan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di awal tahun 2025, kini angka pengangguran ikut terseret. Lapangan kerja tiba-tiba hilang layaknya barang langka. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri tidak bisa dipungkiri berimbas meningkatkan angka kriminalitas. Menjadi pengangguran kerap mendesak seseorang berbuat kejahatan karena berbagai faktor, mulai dari frustasi karena tidak memiliki pekerjaan hingga tekanan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pengangguran di Indonesia tembus 7,28 juta orang per Februari 2025. Secara spesifik, BPS mencatat ada tambahan pengangguran sebanyak 83.450 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ironisnya, kelompok muda usia 15 hingga 24 tahun tetap mendominasi pengangguran. Tingginya jumlah pengangguran usia muda ditengarai karena keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Lantas apa strategi Jitu mengatasi pengangguran? Tim TV One mengabarkan. Ini menjadi faktor di mana angka pengangguran begitu meningkat. Kebutuhan industri tidak ketemu dengan para pencari kerjanya. Misalnya kayak industri butuh operator mesin, lantas butuh yang terkait di industri nggak ketemu, yang akhirnya ini menjadi tantangan kita di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya kita siapkan balai-balai latihan kerja untuk kawan-kawan pencari kerja agar apa? Ketika kebutuhan industri ini ketemu, makanya kita juga kolaborasi dengan
pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha untuk bisa mengkolaborasikan kebutuhannya. Ya, di Kumala dan juga pemirsa, kayaknya kalau kita melihat paket pengantar tadi, layaknya kita bersyukur ya, walaupun kita bekerja di long weekend, ya kan? Walaupun tadi kita lihat bagaimana antrian begitu panjang bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan. Sesulit itukah, Andi Kumala, pertanyaannya? Iya. Dan apa sebenarnya penyebab ya angka pengangguran ini mengalami peningkatan periode yang sama dengan tahun lalu? Betul. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Rame nih. Iya, kita kenalkan satu persatu. Mulai dari ujung mungkin ya. Ada Bang Said Iqbal, Presiden KSPI. Selamat pagi, Bang Said. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di tengah ada Mas Penta Peturun, Staf Sus Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat pagi, Bang Penta. Iya. Kemudian ada Mas Bayu Yulianto sebagai sosiolog. Selamat pagi, Mas Selamat pagi, Bayu. Mas Pagi, Mala dan Philip. Kayaknya tempat duduknya mesti dipindah, Mas Bayu, kayak mesti tengah deh ya. Salah nih kayaknya ya. Nggak apa-apa. Ada ketukerannya gimana? Oke, mungkin saya tanya dulu ke Pak Penta ya. Pak Penta, ini kan angka pengangguran meningkat ini berdasarkan data BPS. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan stagnasi atau rendahnya penyerapan tenaga kerja saat ini? Ya, hari ini kalau kami Kementerian Tenaga Kerja kan berdasarkan data yang ada, juga ada beberapa faktor. Ini mungkin nanti yang kompeten kalau kami hanya melihat dari faktor ada eksternal dan internal. Eksternal itu berdasarkan rencana kerja kami, rencana penyusunan tenaga kerja mikronya, itu ada faktor eksternalnya baik secara ekonomi global, ekonomi digital hari ini, disrupsi digital. Selain itu juga ada program internal. Program internal itu di perusahaan. Ada soal produktivitas, soal tingkat problem perusahaan sendiri. Nah, itu yang membuat tingkat pengangguran juga meningkat. Jadi ada hal-hal faktor yang terjadi. Apakah ada strategi khusus kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Ya, kita kemarin udah buat program, tapi di bulan Maret itu kita buat program penyusunan rencana tenaga kerja mikro. Jadi ada 18 provinsi, kita mendata, kita minta pelaporan wajib lapor perusahaan, dan itu dilatih dari mulai 18 provinsi. Jadi di Snaker kita minta untuk mulai menyusun rencana tenaga kerja mikro itu. Yang kedua juga perusahaan kita minta untuk melakukan wajib lapor lowongan kerja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, prediksinya kita juga akan mempersiapkan karena ada problem soal matching ya, matching tenaga kerja yang hari ini ada pergeseran. Disrupsi digital itu membuat ada pergeseran. Jadi ada persiapan untuk salah satunya pasca anak-anak sekolah. Jadi school to work transition. Jadi transisi itu yang kita siapin bagaimana membuat yang angka yang paling besar kan itu adalah angka anak usia di bawah 24 tahun. Jadi SMK yang paling tinggi. Nah, angka itulah yang menjadi prioritas kita nanti. Prioritas itu bagaimana menyiapkan misalnya kita kan punya program vokasi, pelatihan vokasi misalnya buat BLK. Nah, BLK itu yang memprioritaskan matching dengan dunia industri, dunia usaha. Satu, yang kedua juga kita siapkan ada program namanya tenaga kerja mandiri. Jadi karena dia ada yang formal ada yang informal. Tenaga kerja mandiri itu yang akhirnya bisa mengarahkan mereka bisa berwirausaha. Jadi Pak Penta, kalau memang ini ada pergeseran ya, otomatisasi kemudian digitalisasi, harusnya kan serapan tenaga kerja di bidang itu justru ada ya, justru terbuka. Tapi ini kan buktinya justru meningkat angka pengangguran. Ya, nah itu dia sekarang kan kebijakan Presiden bagaimana semua kementerian bekerja sama. Jadi kurang lebih Kementerian Kerja sudah mulai mensinkronisasi yang di 9 kementerian, paling tidak 9 kementerian dan kelembagaan. Misalnya dengan kehutanan, misalnya orang tidak ada hubungan, tapi di kehutanan itu ada namanya program perhutanan sosial. Nah, nanti memaksimalkan hasil panen yang di manajemen, pemasaran dan sebagainya di BLK kita. Atau dengan UMKM, misalnya UMKM itu ada perbandingan sampai penyerapannya pelatihan dengan kita UMKM. Jadi UMKM tidak punya balai ke kita. Terus sinkronisasi dengan Kementerian
pendidikan. Nah, bagaimana kurikulum pendidikan itu matching dengan dunia usaha. Lantas misalnya dengan industri. Jadi ada persiapan misalnya teman-teman yang SMK, SMA itu bisa matching dengan industri. Jadi ada program misalnya magang di tempat-tempat industri atau di luar. Jadi itu satu yang di internal. Yang kedua, persiapan untuk keluar. Jadi itu di dalam. Yang keluar juga ada program magang yang dilakukan oleh kementerian kerjasama misalnya dengan Jepang, dengan negara lain. Nah itu. Saya langsung mau ke Bang Said, bisa ada tanggapannya dari KSP sendiri melihat bagaimana fenomena pengangguran yang cukup tinggi. Pertama, apa yang dijelaskan oleh pemerintah dan pemerintah itu ngawang-ngawang, nggak jelas. Karena ditanya kenapa itu meningkat. Sederhana, mari lihat data. Pertama 2024 pemerintah mengeluarkan 77 ribuan. Catatan kami Litbangnya KSPI dan Partai Buruh itu sekitar 120 ribu lebih ya. Perbedaan angka bisa kita perdebatkan nanti. Dan setiap tahun memang terjadi terus. Yang kedua, dalam 3 bulan 2025 aja pemerintah udah ngumumin 24 ribu. Kami mengumumkan 60 ribu di 50 perusahaan, by name, by address ada. Itu udah menjelaskan apa yang disampaikan oleh BPS. Bahwa ada persoalan serius, terjadi PHK di mana-mana, maka terjadi peningkatan pengangguran. Itu kan sederhana benar. Itu baru kita bicara yang formal. Belum yang bicara informal dan digital. Kalau dibilang ada pergeseran digital, justru digital ekonomi, kayak Gojek, Grab, Shopee, kripto dan sebagainya itu yang ada marketplace, itu PHK di mana-mana. Bukan terjadi pergeseran ke digital, tidak. Ada persoalan serius. Apa faktornya? Catatan kami di Litbang Partai Buruh dan KSPI itu yang pertama, PHK terjadi karena efisiensi. Nah, kenapa efisiensi? Dari 1000 karyawan jadi 500 karyawan. Itu yang digital juga begitu. Apa penyebabnya? Daya beli turun, deflasi. Jadi pemerintah harusnya dalam hal ini Kemenaker menganalisa, jangan hanya sekedar memberikan jawaban data serikat kok segini, data pemerintah, bukan itu tugas pemerintah. Daya beli gimana? Dia tanya ke Menko Perekonomian dan jajaran di bawahnya. Itu bisa dilihat dari angka deflasi. Kalau daya beli turun pasti efisiensi. Yang kedua, relokasi. Relokasi itu bisa kayak Sanken Indonesia, Yamaha Musik itu perusahaan bagus, perusahaan Jepang. Dia melakukan relokasi ke negara Cina, ke prinsipal negara di mana berasal. Penyebabnya apa? Regulasi. Mereka nggak terima regulasi di Indonesia sekarang ini yang memberatkan mereka. Lebih menguntungkan pindah ke Cina atau ditarik ke prinsipalnya. Misal regulasi yang dikeluhkan oleh pengusaha dan serikat buruh, dan itu saya sampaikan kepada langsung loh Pak Presiden Prabowo. Presiden Prabowo langsung menyatakan udah hapus saja pada sarasian ekonomi di Menko Perekonomian. Itu adalah contoh ya regulasi Permendak nomor 8 2024 yang membolehkan apa itu impor barang jadi Cina masuk ke pukul tekstil. Lihat data 2024 itu di tekstil. Lihat data 2025 itu di tekstil. Aduh, masa kayak gitu aja artinya itu juga berdampak terhadap pengangguran ya. Otomatis karena PHK. PHK itu pasti pengangguran. Itu saya sebenarnya. Mau ke Mas Bayu. Mas Bayu, dampak sosial yang langsung bisa terjadi di tengah gelombang PHK yang tinggi yang menyebabkan pengangguran juga meningkat seperti apa? Ya, kalau dampak dari pengangguran saya coba kategorikan menjadi 4 ya, Mbak Mala ya. Yang pertama tentu saja dampak ekonomi, ya. Lalu dampak sosial, ketiga dampak keamanan, dan yang keempat dampak politik. Gitu ya. Yang pertama tadi misalnya dampak ekonomi kita tahu, pasti orang miskin lah. Miskin karena dia nggak punya penghasilan, karena dia nggak ada pekerjaan, seperti itu. Maka angka kemiskinan akan naik, cenderung naik seperti itu. Nah, setelah dampak ekonomi terjadi, maka kita bicara kemudian dampak ikutan berikutnya adalah dampak sosial. Nah, kemiskinan itu juga membuat potensi-potensi ketegangan sosial, pergesekan sosial di masyarakat itu juga akan tinggi. Ya. Dan ini berpotensi untuk muncul tuh gejala-gejala kayak misalnya tawuran atau itu akan ada kecenderungan naik ya. Secara sosiologis ini dampak sosial. Lalu yang juga tidak bisa diabaikan dan ini seringkali terjadi polanya sejak lama adalah ketika terjadi pengangguran secara besar, maka akan meningkatnya tekanan sosial untuk wilayah pedesaan. Kenapa?
Karena rata-rata yang kena pengangguran ini adalah di perkotaan, kawasan industri. Iya. Di mana kemudian mereka mencari bantalan ekonomi ketika mereka menghadapi situasi sulit itu. Biasanya mereka akan masuk ke wilayah-wilayah pedesaan, kembali ke kampung halaman yang masih punya kampung tentu saja. Kembali kampung halaman, mereka hidup menjadi buruh tani atau bersandar lagi kepada sektor pertanian yang memang selama kurun waktu lampau sampai sekarang ketika terjadi situasi krisis gitu ya, mereka pulang menjadi buruh tani. Nanti kalau sudah dapat kerjaan lagi mereka pergi ke Jakarta. Yang ketiga adalah dampak keamanan. Dampak keamanan ini saya bedakan sedikit dengan pergesekan sosial. Ini masalah angka kriminalitas juga akan cenderung naik tinggi ya. Tindakan kegiatan-kegiatan ilegal ya, orang jadi jual narkoba seperti itu, lalu orang juga kekerasan, termasuk premanisme yang selama hampir beberapa minggu ini sering muncul di media massa gitu. Itu juga ada kaitannya langsung betul. ya. Dan yang terakhir dampak politik, karena kalau ini terjadi secara masif dan luas, ini akan memicu ketidakstabilan politik juga pada level nasional juga pada level lokal. Jadi saya kira ini dampaknya bisa multi efek dari persoalan pengangguran, apalagi kalau skalanya masif seperti itu. Tapi yang cukup besar, kenapa justru angka kejahatan meningkat di sektor kota? Artinya secara data dari Polri juga menyebutkan bahwa 60% terjadi peningkatan kekerasan ataupun pencurian kriminalitas terjadi di kota. Iya, karena kan tadi saya katakan industri ini kan rata-rata di wilayah perkotaan. Nah, ketika mereka terdampak pengangguran tadi seperti disampaikan oleh narsum sebelumnya, ini kan di wilayah-wilayah perkotaan seperti itu. Nah, otomatis ya yang paling secara region ya, secara kewilayahan yang paling mungkin mendapat konsekuensi untuk tindakan-tindakan kekerasan, ilegal segala macam memang di wilayah perkotaan seperti itu. Berarti opsi untuk kembali ke desa apakah juga bisa mengurangi angka kriminalitas di kota? Begini, sebenarnya bukan opsi, ini biasanya pilihan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan di kota gitu. Sehingga bagi mereka kembali ke kampung halaman itu menjadi sangat logis. Karena itu bantalan ekonomi terakhir itu biasanya. Mereka jadi buruh tani apa segala macam sebelum ada kesempatan kerja lagi di wilayah. Tapi kan biasanya mereka gengsi kalau artinya mau kalau udah lapar nggak ada gengsi, kan biasanya bawa duit yang banyak kan begitu. Iya, tetapi kalau sudah situasi ini terjadi pada krisis 98 juga seperti itu. Begitu terjadi PHK massal pengangguran, mereka pulang kampung mau tidak mau karena di situ masih ada lingkup-lingkup keluarga extended family ya, keluarga besar yang bisa menjadi tadi saya sebut tadi bantalan ekonomi, tumpulan ekonomi terakhir gitu. Ketika nggak ada lagi yang bisa. Tapi begini Mas, tadi kalau kata Pak Penta itu kan usia yang saat ini sulit mendapatkan kerja adalah di bawah 24 tahun ya. Betul. Apakah ini bisa nantinya terjadi loss generasi nih kepada generasi-generasi usia seperti ini? Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu, Mas Bayu. Usai jeda kita lanjutkan dialog. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, banyak pabrik yang tutup, banyak PHK, tapi ada yang buka nih lowongan. Satgas PHK, Satgas premanisme, bisa nggak ya kita ngelamar ya? Itu dia yang menjadi pembahasan bagaimana kemudian Satgas PHK ini nantinya akan membantu ya, selain mempertahankan karyawan-karyawan yang sudah bekerja, buruh-buruh yang sudah bekerja, apakah juga nantinya akan melibatkan mencari para pekerja baru yang bermunculan begitu, Mas Penta? Ya kalau konsepnya ini kan pertama sebetulnya ada di pertemuan Sarasa Ekonomi, Pak Iqbal yang pertama kali kalau kita lihat di publik yang pertemuan itu yang mengusulkan kepada Presiden dan langsung direspon. Dan menurut kami di Kementerian kami sangat appreciate dan mendukung sekali adanya itu. Karena harapannya adalah dengan kondisi misalnya data yang real dari BPS hari ini misalnya itu konkret datanya kan. Dan kita nggak bisa tolak bahwa ada angka pengangguran, ada kesenjangan dan kemiskinan, dan itu harus cepat tanggap. Jadi pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk menanggapi Satgas ini ada, dan kita mensupport, dan bentuk supportnya apa? Yang kita siapkan sekarang. Jadi antisipasi karena bagian dari tugas dari Kemenaker, antisipasinya yang tadi ada program persiapan, bahkan sebelum PHK harusnya perusahaan juga memberitahu kita. Jadi kita ada persiapan untuk upskilling atau reskilling, misalnya pelatihan kompetensi, bahkan mungkin ada bukan cuma pelatihan tapi juga ada sertifikasi. Tapi kalau pelatihan sendiri apakah juga dipersiapkan lapangan pekerjaan mandiri, bisnis mungkin supaya mengurangi angka pengangguran dari kementerian? Itu yang ada, tapi karena efisiensi di Kemenaker itu ada program namanya tenaga kerja mandiri. Jadi ada bantuan pemerintah kepada pekerja informal dengan permodalan dan
persiapan manajemen, TKS, padat karya. Baik. Jadi itu yang memungkinkan negara, pemerintah bisa terlibat. Tapi kalau persiapan untuk tenaga kerja berikutnya di perjalanan formal, nah kita hanya minta perusahaan misalnya membuat wajib lapor terlalu kerja. Baik, Bang Said, apakah itu cukup Satgas PHK nantinya? Selalu paradigmanya lama. Kalau ada PHK, pengangguran meningkat, tawarkan satu budget tertentu, padat karya. Padat karya, program bersihin selokan. Orang yang 1 jam bekerja dalam 1 minggu, kata BPS, dia adalah tidak nganggur. Nah itulah yang dikejar sama pemerintah tuh. Yang penting ada satu budget, bersihin selokan, sapu-sapu jalan. Bukan itu yang diharapkan oleh rakyat, oleh para pencari kerja. Pengangguran ini kan ada 2. Satu yang fresh graduate, dia selesai sekolah, tapi nggak mendapatkan lapangan pekerjaan, job fair kemarin itulah. Yang kedua, orang sudah bekerja tapi di PHK. Itu masalahnya harus dikerjain, bukan dijawab dengan padat karya, rescaling. Itu untuk jangka panjang, iya. Tapi untuk jangka pendek, saya kebetulan ILO governing body. Dalam jangka pendek harusnya dicari pokok persoalan tadi. Kalau dia relokasi, ada regulasi, maka deregulasi. Cabut itu Permendak nomor 8 2024. Kalau ada persoalan daya beli, upahnya murah. Karena selama 10 tahun nggak pernah naik upah. Berarti itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan, menaikkan upah 6,5% atas usulan kami dari Serikat Buruh, bukan dari Kemenaker. Itu yang maksud saya, harusnya Kemenaker mencari inti persoalan, bukan ada naik pengangguran, udah suruh nyapu-nyapu 1 jam dalam seminggu, udah angka pengangguran turun. Itu namanya moles-moles angka, itu yang nggak mau presiden. Tapi kan Bang Said, daripada menganggur, artinya mungkin ada pilihan lain, kriminalitas, artinya kan memberikan Anda kerja tapi dengan upah yang nggak bisa menghidupi. Orang kan malu. Tadi kan dampak sosial itu tadi. Artinya tetap ada potensi kriminalitas juga meningkat. Hanya mementingkan kepentingan angka dari sisi pemerintah, bukan substansi yang disebut dampak. Oleh karena itulah saya mengusulkan waktu itu kebetulan ada sarasian ekonomi, Pak Presiden waktu itu Trump tentang tarif Trump, dampaknya selain faktor efisiensi, daya beli dan sebagainya, saya mengatakan bentuk satgas karena dia ada kemungkinan dengan pengenaan tarif Trump makin mempercepat terjadi angka pengangguran akibat PHK. Apa itu satgas? Satu, pemetaan. Di mana nih daerah-daerah yang akan terjadi PHK. Yang kedua, klasifikasi. Ada perusahaan yang kemungkinan akan PHK, tapi kalau dikasih stimulus, dikasih bantuan oleh pemerintah, dia nggak terjadi PHK. Itu harus dilakukan. Yang ketiga, bahkan Presiden bilang, kan pemerintah ada program hilirisasi, itu pasti nyerap tenaga kerja, walaupun jangka panjang tapi dipersiapkan. Kemudian ada di Waikambu, perikanan akan ditingkatkan di NTT sana. Cuma Presiden bilang kan, nanti jangan orang Indonesia, orang Tegal maunya kerja di Tegal, tapi nanti bolehlah dia kerja ke Waikambu, dia kerja di Bekasi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah Satgas PHK mengintegrasikan kementerian. Nah, maka dia tidak hanya terdiri dari unsur pemerintah, tapi ada Serikat Buruh, ada Kadin Apindo, ada juga akademisi dan lain sebagainya. Pengintegrasian itulah supaya bisa terpecahkan masalah pengangguran yang tadi dibilang short time. Untuk long time itu yang perencanaan. Kalau dulu pemerintahan Soeharto kan kita kenal Repelita untuk 5 tahun. Nah ini nggak ada. Bang Said, kita tangkap poinnya. Bagaimana Mas Bayu? Tanggapannya dong. Beberapa tahun ke depan bagaimana ini angka pengangguran harus dibenahi? Iya, saya kira problem strukturalnya kan tadi ya, masalah investasi, kemudian juga lapangan pekerjaan untuk industri gitu ya. Nah, tetapi saya kembali kepada tadi dampak ya, karena dampak ini langsung dirasakan. Betul. Artinya kan harus ada respon-respon terukur ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, bagaimana kemudian kita mengantisipasi dampak ekonomi tadi sudah disampaikan oleh kedua pembicara, terutama angka kriminalitas nih, Mas Bay. Nah, bagaimana dengan persoalan sosial dan keamanan? Ya, saya kira yang juga penting adalah kemudian kita bisa banyak membuka peluang-peluang baru bagi bukan peluang baru, bantalan ekonomi yang tadi saya katakan di pedesaan itu harus juga difikirkan sebagai satu. Sebenarnya ada satu, saya potong sedikit. Ada program pemerintah bagus, jaminan kehilangan pekerjaan. 6 bulan orang nggak perlu pulang ke desa karena dia sudah ada
bantalan Gini, Bang, sosial itu yang maksud saya social begini. protection itu. Maksud saya begini, ini apakah itu bisa mencakup semuanya? Oh, itu wajib. Ya kan Betul, wajib enggak, kan? maksud saya begini. JKP itu. Bagi yang tidak, ya kan kita bicara realitas, Bang. Bagi yang tidak ini kan karena tidak ada si pilihan BPJS lain. ketenaga kerjaan Enggak, tidak ada pilihan lain membuat kan mereka harus pulang, Bang. Bantalan ekonomi Kalau paling mungkin kan mereka bisa ke 60% itu pedesaan, Pak gitu. Bayu, 60% itu diberikan benar. Nah, tidak dengan persyaratan. betul. Kalau benar, Nah, iya, itu kalau maksud benar. saya, Tapi kan kan? tidak Iya. semua Tapi benar kan- Kalau ya. benar, tapi kan banyak faktanya nggak benar. Realitasnya kan Iya, seringkali iya. kan realitasnya tidak Asal benar, semuanya. benar, iya. Jakub. Nah, bagi yang tidak, ini kan mereka juga kemudian harus mencari jalan keluar, Bang. Iya, betul. Dan salah satu jalan keluar yang sering ditempuh Pulang itu desa. mereka pulang ke kampung. Iya. Di krisis 98 kan begitu. Iya. Mereka balik ke desa jadi buruh tani. Nah, menurut saya perlindungan sosial harus ada skenario-skenario untuk social protection bagi mereka-mereka ini gitu. Di samping tadi pemerintah juga tetap harus Social protection itu Pak Bayu, jaminan kehilangan pekerjaan. Betul, 60% itu social Dan protection. tentunya kita juga maksud berharap saya bagaimana di jaminan pedesaan tersebut bisa bisa didapat asal benar asal itu yang Pak benar. Bayu bilang. Kan sebenarnya realitas, Pak. Realitas Bisa tidak mendapat. benar. Iya, Realitasnya ya seperti tentunya apa gitu loh. Tidak Mas Penda juga ini suatu tekanan begitu ya, bisa menjamin bagaimana jaminan kehilangan pekerjaan ini Dia bisa orang baru, dia diterapkan bisa, begitu ya, untuk menekan angka kriminalitas yang hingga saat ini betul. masih Ya terus kalau kriminalitas tentu begitu saja ya. penegakan hukum itu Ya, juga penting. ya itu kan lah ya, itu juga apabila bagian sudah ada dari- tindakannya Menjadi dampak juga kriminalitasnya nih begitu. akibat betul. tingginya Betul, angka betul. pengangguran. Sayang sekali durasi kita sudah habis, Iya. masih panas. Saya tambahin dikit. Oke, saya dikit saja, dikit saja Mas Penda Iqbal ya. tadi satu poin aja. Ya. Benar Bang Iqbal, Bang, dalam waktu dekat ini kan kita 22 sekaligus memberitahukan kepada masyarakat yang disampaikan Bang Iqbal tadi, kita ada job fair yang akan dibuka oleh Presiden 22-23 Mei. Jadi itu akan membuka lowongan pekerjaan perusahaan 105 dan kurang lebih menyerap 25 ribu orang. Ya tentunya kita berharap itulah Mudah-mudahan salah ya, satu Bang Iqbal ada yang opsi ya untuk bisa menekan Insya angka Allah. pengangguran, angka PHK begitu di Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Terima Bayu, kasih, Mas Penta Mas dan juga Bayu, Mas Iqbal Pak untuk Penta, waktunya pada Bang pagi hari Iqbal. ini. Sangat menarik ya, bagaimana kita terus harus bekerja, bersyukur begitu ya, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan begitu ya. Oke. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah berita viral untuk Anda. Sesaat lagi. Ya pemirsa, 4 hari terakhir ini warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kesulitan mendapatkan air bersih akibat berhentinya pasokan air dari PDAM. Di mana ini Andi Kumala dan pemirsa, warga di perumahan Mangunjaya Indah 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat pasokan air bersih dari PDAM terhenti. Tentunya hal ini disebabkan adanya kebocoran pada saluran pipa milik PDAM, sehingga air bersih tidak lagi bisa tersalurkan ke rumah warga. Warga rela antri untuk mendapatkan air bersih dari tetangga rumah yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mencuci dan mandi. Ada 1.000 lebih pelanggan yang ada di perumahan Mangunjaya Indah 2 terdampak akibat adanya kebocoran pipa saluran air milik PDAM tersebut. Nah, bagaimana kondisi hari ini? Apakah sudah ada perbaikan? Apakah air PDAM sudah mengalir lagi ke rumah-rumah warga? Di sana sudah ada Ikra Anggana yang siap mengabarkan untuk kita. Selamat pagi Ikra, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah air PDAM sudah kembali mengalir normal? Selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Air adalah sumber peradaban. Hingga hari ini sudah 4 hari warga Mangunjaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Barat, Kabupaten Bekasi Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih belum mendapatkan air, Andi Kumala dan juga pemirsa. Informasinya tadi saya sempat berbincang bersama Kepala RW, Ketua RW, Kepala RT. Ini memang karena jumlah proyek yang lokalisasi di daerah sini ini terjadi eskavator ini menghantam pipa PDAM yang akhirnya membuat pasokan air bersih ini terputus kepada 1.000 lebih kepala keluarga yang ada di daerah sini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Ketua RW-nya langsung, Pak Teguh. Betul Pak Teguh? Oke, betul. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini awal kronologinya seperti apa Pak? Boleh? Ya, jadi di Desa Mekarsari, Tambun Selatan ada normalisasi Sungai Kalibaru. Ya,
Jadi dampaknya ini karena kena beko. Pipa air pump ini kena beko, akhirnya dampaknya ke warga sekitarnya di sini, daerah Mekarsari, Tambun Selatan, begitu Pak. Karena air ini kan kebutuhan dasar masyarakat ya, jadi harus segera diperbaiki lah gitu. Kita sudah 4 hari Pak. 4 hari Pak? 4 hari, dari tanggal 7 sampai sekarang, memang sedang ada perbaikan tapi sampai sekarang belum selesai. Pak, kita bisa sambil berjalan Pak mungkin ke lokasi yang terdampaknya seperti itu, yang akhirnya mengakibatkan hampir 1.000 kepala keluarga ya Pak ya? Ya, lebih 1.000 lah. 1.000. Kalau dari memang sudah ada pemberitahuan ya dari PDAM, tapi ya sampai sekarang belum ada perbaikan gitu. Ya, lebih saya kira ada beberapa perumahan. Kalau kami di perumahan Mangunjaya Indah 2 RW 14. Di Mangunjaya 2 itu ada 2 RW 14 dan RW 15. Ini yang kena dampak gitu. Jadi tolong kepada PDAM harap segera diperbaiki. Begitu Pak. Ini lokasi. Pak, ini bisa diceritakan Pak kronologi awalnya Pak, pas waktu itu kira-kira pada pukul berapa dan akhirnya terakhir air itu nyala kepada warga ini pada pukul berapa Pak? Waktu itu hari tanggal 7 ya. Hari Rabu tanggal 7 memang tahu-tahu air pump di sekitar perumahan Mangunjaya Indah 2 mati. Akhirnya setelah itu memang ada pemberitahuan dari PDAM. Memang informasinya bahwa pipa 10 in di Kalibaru dekat rel kereta itu kena dampak normalisasi Sungai Kalibaru. Kena beko Pak, kena beko. Iya. Gitu. Nah, artinya sudah ada perbaikan waktu itu statement awalnya. Tapi sampai saat ini tindak lanjutnya apa saja yang sudah dilakukan Pak dari pihak pemerintah? Ya memang kami pantau, memang saya sering lihat di sini di lokasi TKP-nya memang ada perbaikan dari mulai tanggal 7 sampai sekarang. Tapi informasi dari PDAM itu bahwa di sini belum bisa diperbaiki. Jadi informasinya dari petugas yang bekerja di TKP lokasi penyambungan itu di sini tidak bisa diperbaiki, dan informasinya PDAM katanya mengambil dari CBL. Iya, kesatuan dari CBL. Informasinya begitu. Jadi tidak bisa diperbaiki, Pak. Betul. Jadi informasinya tidak bisa diperbaiki. Akhirnya menurut informasi dari PDAM itu satuan dari Kalibaru dari CBL. Pak, ini tapi harapannya gimana nih Pak untuk pemerintah, karena tidak bisa diperbaiki, namun masyarakat ini segera membutuhkan air bersih Pak di rumahnya masing-masing. Iya, karena air ini kan kebutuhan dasar, Mas ya, kebutuhan dasar masyarakat. Ya kami mohon agar segera diperbaiki gitu. Karena sudah 4 hari kita warga bingung mau nyuci, mau mandi kayak gitu. Ya sementara memang yang di perumahan mungkin yang ada pakai pompa jet pump atau apa mungkin bisa pakai itu, tapi yang khusus pakai PDAM ya akhirnya minta ke tetangga lah gitu ya gitu. Terima kasih banyak Bapak, semoga segera dapat solusi dan pemerintah bergerak cepat, karena 1.000 lebih kepala keluarga Pak, betul ya? Lebih 1.000 lebih. Karena desa Mekarsari itu banyak perumahan kan. Banyak perumahan. Ya. Dan juga roda perekonomian terganggu karena air bersih. Betul. Baik, Philip dan juga Mala, itu tadi cerita viral beberapa pekan ini. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, laporan dari Ikra Anggana di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini, karena tadi Andi Kumala menanyakan kemana Aura Kasih, saya kasih pantun, ya kan? Aura Kasih terpantau sedang lari pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Filipus Yunaso. Saya Andi Kumala, Cutari beli kelapa. Cakep. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.